Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Jamaah hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada maghrib kali ini Allah mudahkan untuk kembali bermajlis ilmu. Satu kenikmatan yang besar dan salah satu bekal terbaik. Wa tazawwadu, kita diminta untuk mencari bekal selama hidup di dunia ini. Wa khairuz zadi taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Kalau kita mempelajari salah satu ungkapan Imam Ibnul Jauzi rahimahullah, Ibnul Jauzi pernah menggambarkan ada dua sosok manusia yang Allah takdirkan tenggelam. Yang satu Fir'aun, dan yang satu adalah Yunus bin Matta alaihi salam. Yang satu Fir'aun, ndelep Kelly, dan yang satu adalah Nabi Yunus. Dan di antara mereka berdua yang lebih ngenes Fir'aun atau Nabi Yunus? Nabi Yunus. Tenggelamnya dimulai dari dilemparkan dari kapal, masuk ke lautan, dimplok ikan yang besar saat itu, dan dibawa ke dasar laut. Dan di dasar laut itu di antara ahli tafsir menyebutkan lamanya 40 hari 40 malam. Lebih ngeri kan ini, ora trimo ndelep tok niki. Wis diuncalne kok kapal, ndelep dimplok iwak gede, digawa ning dasar laut 40 dina 40 bengi. Tapi yang Allah tolong Fir'aun atau Nabi Yunus? Nabi Yunus. Allah ketika berada di atas langit, Allah maha mendengar. Di dasar lautan ada seorang hambanya yang memohon, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada ilah selainmu. Subhanak, maha suci engkau, inni kuntu minadh dhalimin, aku termasuk orang-orang yang zalim. Kenapa Allah menolong Nabi Yunus tapi Allah tidak menolong Fir'aun? Jawabannya mudah. Kata Imam Ibnul Jauzi, karena Nabi Yunus punya modal iman, punya modal kesolehan, punya modal mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, bertauhid. Adapun Fir'aun enggak mau kenal Allah, ingkar, mengaku Tuhan. Maka ketika Allah menenggelamkan Fir'aun, itu bagian dari azab yang Allah turunkan di muka bumi ini untuknya. Adapun Nabi Yunus Allah tolong. Kenapa? Karena adanya iman. Ini modal besar kita dalam berbekal takwa. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam hadisnya, la tattabi'anna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in falau dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu faqalu al yahud wan nasara faqala faman. Rasul
bersabda, kalian pasti akan mengikuti umat sebelum kalian dalam beragama, dalam kehidupan. Sampai gambaran Nabi, kalau umat itu masuk ke dalam rong atau lubang biawak padang pasir, kalian pasti ngikuti. Iya, sampai sesuatu yang mustahil saja, kalian pasti mengikuti mereka. Siapa umat yang dimaksud? Para sahabat bertanya, apakah Yahudi dan Nasara? Rasul menjawab, siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya Rasul SAW mewanti-wanti umatnya, pasti umatnya itu akan mengikuti cara beragama, cara berkehidupan Yahudi dan Nasara. Jangan seperti mereka. Yang karakter Yahudi itu, kata Nabi Musa ketika mendapatkan perintah, wa idh qala Musa liqaumihi, ketika Nabi Musa berkata kepada umatnya, Allah memerintahkan antat bahu baqarah, kalian menyembelih sapi. Allah ngongkon awakmu kabeh beleh sapi wedok, sapi betina. Apa kata orang Bani Israel? Qala atattakhiduna huzwa. He Musa, ngakon-ngakon kok beleh sapi, ngejak guyon po? Ya, engkau bercanda dengan kami. Perintah Allah dan perintah Rasulnya dianggap apa? Bercanda. Itu karakter Bani Israel Yahudi. Sehingga nabi-nabi yang Allah utus di sekeliling mereka hanya dijadikan sebatas simbol, jargon, icon. Sing penting duwe nabi. Perintahnya dilakoni, yuhu, enggak. Bahkan kalau tidak sesuai hawa nafsu mereka, mereka bisa membunuh nabinya, mengejar-ngejar nabinya, ya, memutilasi nabinya. Itu yang terjadi Bani Israel dengan Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihi wassalam. Seperti itu. Mereka punya nabi, tapi nggak dianggap. Mereka semangat karena punya Rasul, umat pilihan, diturunkan kitab dan seterusnya, tapi ngikuti enggak. Dan Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti jangan sampai seperti itu. Nabi Muhammad SAW memerintahkan, melarang, menghimbau dan lain seterusnya. Tugas kita hanya ittiba, hanya mengikuti perintahnya, berhenti dari larangannya, sudah. Gak perlu ditambahi agama ini. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab memberi kata pengantar, muqaddimah yang bagus sekali di salah satu karyanya. Muqaddimah di kitab beliau Ushulus Sittah. Ya, beliau katakan sebetulnya Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, terang sekali menjelaskan Al-Qur'an di hadapan orang-orang hamba-hambanya ini. Ya, ini sejalan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan taraktu fikum ala mahajjatil bayda. Aku tinggalkan agama ini dengan hujjah, dengan dalil yang putih terang. Lailuha kanahariha. Bengine ibarat awan, malam harinya ibarat siang. Zaman Nabi dereng enten listrik. Zaman Nabi niku lek bengi ya peteng, kecuali pas bulan purnama mawon. Tapi Rasul menggambarkan malamnya seperti siang hari. Itulah Islam. La yazihu anha illa halik. Orang yang menyimpangkan agama ini, dia pasti akan binasa. Kenapa? Ya karena menambah-nambahi, merubah. Wong Islam itu sudah cukup, sudah sempurna. Nah,
Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan, dan yang gagal faham di dalam memahami Al-Quran, memahami hadis, apakah orang-orang yang awam tapi fitrahnya masih benar, atau orang-orang yang pinter-pinter tapi sudah terkontaminasi dengan berbagai macam kesalahan dari syahwat dan syubhat. Kata beliau, yang kedua masalahnya. Ya. Kata beliau, para adkiyaul alam wa uqalaihim, orang-orang yang cerdas-cerdas, orang-orang yang punya akal, pinter-pinter akademisnya, tapi dengan kepandaiannya malah merusak agama. Oleh karenanya kemudian beliau sampaikan pilar-pilar pondasi yang bisa menguatkan keimanan setiap hamba. Ya, nggak butuh orang itu kaya, miskin, pinter, biasa, nggak pinter, sing penting selamat akidahnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengirimkan Nabi Nuh menyebarkan iman, menyebarkan tauhid, ada yang menerima? Ada, tapi titik. Yang nolak, sansaya akeh. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala kirimkan azab bagi mereka yang mengingkari iman kepada Allah dan Nabi Nuh. Allah kirimkan hujan dari langit, dari dalam bumi, banjir bandang. Yang kena azab apakah semuanya orang miskin? Enggak. Yang kaya juga banyak, yang miskin juga banyak. Tapi mereka sama-sama tidak punya iman. Yang selamat, yang miskin ada, yang kaya juga ada, tapi kesamaannya mereka sama-sama beriman. Allah kirimkan Nabi Hud untuk kaumnya, kaum Ad, kaum Samudnya Nabi Saleh. Tanggung jawabnya sama, mengenalkan iman kepada Allah, tauhid kepada Allah. Menerima ada, ingkar banyak. Sampai Allah kirimkan angin, badai, topan, lesus, puting beliung, lengkap itu. Mulai dari Rebu pagi sampai Rebu pekan berikutnya sore hari. Bisa dibayangkan, 8 hari Allah azab mereka. Ya. Nah ini sampai selesainya Rebu akhir bulan. Ya. Dimulai dari Rebu pagi pekan sebelumnya, habis semuanya. Apakah semuanya yang mati karena azab Allah miskin semuanya? Enggak, yang kaya juga banyak. Tapi semuanya mereka berlandaskan ingkar kepada Nabi Hud. Dan seluruh para nabi dan rasul sama. Ada umatnya yang menerima dari kalangan miskin kaya, ada yang menolak dan Allah azab dari kalangan miskin dan kaya. Perbedaannya cuma itu tadi, mau nggak taat kepada syariat Allah dan Rasulnya, atau mereka tidak mau alias ingkar kepada Allah dan Rasulnya. Maka terkadang saya itu sampai bingung mikir, Pak. Menggambarkan orang, mohon maaf ya, bahasa kasarnya ini wis melarat dunia tapi ora gelem nyekel agama. Lah kuwi sing diunggulne opone terus. Gitu? Ya, secara dunia miskin. Tapi agama ya ora kecekel. Ya terus sing arep dibanggakne iki sisih ndine. Kalau orang kaya, dia lupa akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya meskipun gak mending, tapi setidaknya iso ngrasakne enake dunya. Meskipun akhiratnya nelongso, ya, tapi setidaknya dia terbuai dengan kenikmatan dunia ini. Ya. Tapi ada orang yang sudah miskin,
nggak punya apa-apa di dunia, tapi yo kon salat ora gelem, ibadah yo ora gelem. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dahulu di setiap para nabi dan para rasul tugas berdakwah selesai, Allah pasti mengirimkan malaikat Jibril kepada para nabi dan rasul dengan pilihan mau ngerasain enak dunia atau ya sudah jatahmu wafat ya sekarang ya sekarang. Ya, jadi nabi dan para rasul Allah berikan keistimewaan karena punya tanggung jawab menyebarkan agama, mengenalkan Allah, mengenalkan tauhid kepada umatnya, apalagi Nabi Muhammad rahmatan lil alamin, mengenalkan tauhid ke seluruh alamin, sak dunia tugasnya. Maka dalam riwayat dikumpulkan malaikat Jibril menawari Nabi Muhammad untuk dunia itu beliau dapatkan itu 4 kali. Ya, 4 kali. Jadi malaikat Jibril pertama datang menemui Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Hei Muhammad, Allah izinkan dan Allah ridhoi kalau engkau mau Gunung Uhud, gunung yang ada di Madinah itu, Gunung Uhud Allah rubah jadi emas dan itu Allah berikan untukmu." Pajar no? Ya, Allah memberikan keistimewaan bagi para rasulnya, apalagi Nabi Muhammad SAW. Betul itu. Malaikat Jibril menawari, lek gelem Uhud tak rubah. Ya, bukit batu itu, tanah dan batu itu berubah menjadi emas. SHM Muhammad. Sertifikat hak milik Nabi Muhammad. Ya. Apa kata Rasul SAW? Wahai Jibril, kalau Uhud jadi emas, kapan terus aku pulang ke rumah? Ya, kapan aku pulang ke rumah? Maksudnya apa? Rasul memberikan gambaran. Kalau Uhud berubah jadi emas dikasihkan ke Nabi, apa yang akan Nabi lakukan? Nabi akan keliling ke umatnya, keliling ke sahabatnya, bagi-bagi emas itu. Ya, makanya beliau kemudian bilang, "Lah terus lek kober aku bali kapan?" Ya, orang bagi-bagi emas. Artinya kalau Rasul dikasih emas segunung Uhud, Rasul tidak akan mengambil sendirian. Beliau akan bagi-bagi saja. Yang beliau butuhkan cuma 2 keping emas saja. Yang satu buat nafkah, yang satu buat lunasi hutang. Artinya Rasul nolak, nggak mau. Kedua kalinya saat Rasul SAW didatangi Jibril di Masjid Nabawi, diberikan pilihan lagi, mau dunia seisinya sebelum Allah wafatkan engkau, apa sudah engkau wafat dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Nabi kemudian naik mimbar. Rasul kemudian berkhutbah, ya, khayyarallahu abdan. Allah memberikan pilihan kepada salah seorang hambanya. Apa itu? Ad-dunya wa ma fiha, dunia seisinya, wa ma indahu, dan ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini pilih yang mana? Hamba ini milih berada di sisi Allah. Sahabat semuanya fokus. Tiba-tiba ada seorang sahabat yang nangis senangis-nangisnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Maka sahabat kemudian tambah bingung, lho iki nyapa Abu Bakar kok nangis dhewe? Nabi kan bicara secara umum, enek hamba, ana wong sing dikai pilihan milih donya seisine apa
berdekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba ini milih berdekatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Abu Bakar, "Kawakmu kabeh gak mudeng." Rasul itu sedang menceritakan dirinya itu. Rasul itu berarti sedang ditawari oleh malaikat Jibril, donya sak isine mbok cekel apa bersanding di sisi Allah, dan beliau milih bersanding di sisi Allah. Artinya apa? Rasul sudah nggak mau lagi berlama-lama di dunia. Rasul sudah akan meninggalkan kita. Rasul sudah mau wafat. Makanya Abu Bakar nangis sedih. Sampai Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian memuliakan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, kalau Allah mengizinkan aku mengambil kekasih, wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah telah mengambil Ibrahim sebagai kekasihnya. Allah juga telah mengambil aku sebagai kekasihnya. Kalau masih Allah izinkan aku mengambil kekasih dari sahabatku, maka Abu Bakar aku jadikan kekasihku. Artinya orang yang paling dekat dengan Rasul. Tapi masalahnya Allah telah menjadikan Rasul kekasih Allah. Ini bukti Rasul sedang memuliakan Abu Bakar. Dan sabda ini ditutup, kalau nanti pintu-pintu Masjid Nabawi ini ditutup, pesannya Nabi, jangan sekali-kali menutup pintu Abu Bakar. Jadi di Masjid Nabawi itu ada juga pintu Abu Bakar namanya. Itu dari dulu sampai sekarang pintu itu nggak pernah ditutup. Karena pesan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk pemuliaan Abu Bakar. Termasuk masa pandemi beberapa waktu lalu, Masjid Nabawi disterilkan. Gak semua orang bisa masuk, pintu-pintu sebagiannya ditutup. Tapi pintu nomor 2 yaitu pintu Abu Bakar itu senantiasa terbuka. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sudah berpesan untuk memuliakan Abu Bakar. Sampai Rasul sakit, didatangi untuk ketiga kalinya, keempat kalinya ditawari. Ketika Rasul sudah ada di pelukan istrinya itu Aisyah radhiyallahu anha, Rasul hanya mengangkatkan jarinya sambil bersabda, "Ma'rafiqil a'la, ma'rafiqil a'la." Bersama kekasihku yang maha tinggi yaitu Allah, bersama Allah, bersama Allah. Kemudian tidak lama setelah itu Rasul wafat. Maka dari sini, kenapa Nabi memilih bersanding di sisi Allah dibandingkan dunia seisinya? Jawabannya, ketika beliau Isra Mi'raj. Jawabannya di situ kuncinya, Pak. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, Allah perintahkan adanya kewajiban sholat 5 waktu sehari semalam. Selepas itu Nabi Muhammad diajak jalan-jalan sama malaikat Jibril. Kemana jalan-jalannya? Ke neraka. Dan diperlihatkan siksa-siksa neraka. Nabi Muhammad kemudian diajak jalan ke surga dan diperlihatkan kenikmatan-kenikmatan surga. Baru kemudian turun lagi ke bumi, baru pulang ke Mekah. Jenengan bisa gambarkan orang yang sudah pernah melihat surga, lah kok dimingi-mingi dunia, kira-kira masih setara apa enggak? Itu jawabannya. Kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat dunia seisinya, apapun kenikmatannya, itu sudah enggak ada apa-apanya dibandingkan kenikmatan surga. Maka beliau memilih untuk diwafatkan memang pada waktu wafatnya dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran ketika orang tahu akan iman, tahu mengenal Allah, mengenal surga nerakanya, sehingga memandang dunia itu ya wis sak butuhe sudah. Kita nggak akan selamanya hidup di dunia. Kula kei gambaran ngeten, Pak. Jenengan kagungan putra alit, paling lagi iso mlaku mlayu. Jenengan kei pelendungan cacahe 10 apa 20 beda wernane wae.
Wis plendungan warna-warni mbek jenengan cekeli emas batangan antamis 4 gram ya. Ya. Kinten-kinten lare alit milih pelendungan apa emas 4 gram? Pelendungan. Padahal nilainya lebih berharga mana? Emas 4 gram. Tapi jenenge bocah luwih seneng sing werna. Wis pelendungane kuwi malah sing dicekeli, sing digondolanan emas lah kurang ngene tok paling ya digu. Itulah perbandingan orang beriman dengan yang enggak beriman tuh kayak gitu. Orang beriman tahu dunia itu sementara. Ya, pasti ada hari pembalasan, pasti ada tempat kembali antara surga dan neraka. Sudah. Berarti bagaimana benar-benar mencari bekal untuk di dunia ini sebaik-baiknya sebagai modal nantinya di akhirat. Tapi orang yang enggak punya iman, ngertinya dunia ini pelendungan kabeh kuwi mau. Kuwi sing dicekeli, kuwi sing dienggo dolanan. Karena gak mudeng emas surga gak mudeng. Nah, ini sebagai motivasi bagi kita supaya terus berjuang di atas iman dan ilmu. Dan sebagaimana tadi kami membacakan pernyataan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, potongan dari Ushulus Sittah. Beliau membawakan pilar pertama yang harus difahami oleh seluruh kaum muslimin dan muslimat adalah kalimatut tauhid. Dan yang kedua adalah persatuan di atas tauhid. Ini kalau jenengan riyen pernah dapat kabar ya, Imam Masjidil Haram dan Khatib Masjidil Haram yaitu Syekh Abdurrahman Sudes itu pernah dolan nang Indonesia beberapa tahun yang lalu ke Istiqlal Jakarta dan juga ke Surabaya. Di salah satu hari Jumat beliau ya didhawuhi khutbah. Nah khutbahnya beliau itu Masya Allah, kalau tahu bahasa Arab, orang Arab itu tinggal diwolak-walik wae, Mas. Ya, simple kalimatnya tapi pembahasannya dalam sekali. Beliau menasihati kaum muslimin di Indonesia untuk memegang dua. Yang pertama adalah kalimat tauhid, yang kedua tauhidul kalimah. Diwolak-walik wae kan? Ya, yang pertama kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah, ya, atau syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Harus paham ya, apa konsekuensi dari tauhid. Kalau kita mengenal Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, maka kita juga harus mengenal kebalikannya. Apa itu? Di sana ada kesyirikan yang harus kita jauhi. Karena tauhid dan syirik ini nggak bisa dipisahkan. Orang belajar tauhid, maka di sisi lain dia juga akan dikenalkan kesyirikan. Ya. Jadi nggak bisa berdakwah tauhid kemudian juga nggak ngasih contoh kesyirikan, itu nggak mungkin. Kenalkan Allah saja, sholat kepada Allah, sing ngrejekeni Allah, sing kei urip pati Allah, sing kei kesehatan Allah. Ya, sudah cukup. Tapi nggak dikenalkan. Kowe lek duwe jimat, ya, yakin kepada jimat, bukan yakin kepada Allah, itu salah satu bentuk kesyirikan. Ya. Karena banyak orang itu yang sholat, ya, mengucapkan syahadat, tapi juga masih nyimpen jimat. Nah, ini harus dipahami. Ini yang bagian dari kalimat tauhid. Ya. Berdoa nggak cukup dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, tapi berdoa juga butuh
kepada orang-orang yang sudah meninggal, yang dulunya dikenal orang-orang yang soleh. Nah ini apa namanya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Syekh Syafiur Rahman Al-Mubarakfuri di dalam kitab beliau Ar-Rahiqum Mahtum, 5 hari menjelang wafat, ya, beliau itu pesan, la taj'al qabri wathanan yu'ban, jangan jadikan kuburanku tempat beribadah, tempat kalian beribadah sebagaimana kalian beribadah di sekeliling berhala. Jangan jadikan kuburanmu kaya dene berhala. Itu pesan Nabi. Dikunjungi ben sasi, ben taun, dan seterusnya. Ya, Rasul mewanti-wanti. Nah, terkadang ada orang di masjid ngaji gak sampai khatam, Mbak. Neng omah apa meneh gak nate ngaji Quran. Lah ketemu ning ngarep kuburan iso khatam Quran. Ya. Kalau dibilang ini salah, wong aku ngaji mosok ngaji salah. Nah, ini berarti belum mengenal tauhid secara utuh. Rasul mewanti-wanti, la taj'al buyutakum kubura, jangan jadikan rumah kalian kaya kuburan. Maksudnya apa? Ora nate dinggo ngaji, ora nate dinggo salat sunnah, ora nate buat ibadah-ibadah yang lain. Kenapa? Karena kuburan bukan tempatnya itu. Rasul juga melarang jangan beri penerangan kuburan. Ya, gak butuh kayak lampu kuburan itu. Kecuali kuburan yang berseberangan dengan jalan. Lah ini beda kasusnya. Ben menungso ngerti kok iki dalan, iki kiwa tengen kuburan, lah dikai lampu secukupnya hanya untuk pemberitahuan aja. Ben wong gak salah melaku. Itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti supaya manusia kemudian tidak condong hatinya ke kuburan. Tapi hari ini bukannya kuburan, kadang cuma satu kubur, ya, dikai lampu listriknya 900 watt. Ya. Bagaimana dengan aplikasi pesan Nabi? Bahkan ini wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kalau sebelum wafat, 5 hari sebelum wafat, ini kira-kira pesan yang penting atau pesan yang sepele? Penting pasti. Rasul sudah mewanti-wanti. Ini bukti, salah satu bukti dari kalimat tauhid. Dan kapan Rasul marah? Rasul marah ketika sebagian sahabatnya yang baru masuk Islam, ya, di tahun ke-8 Hijriah, orang-orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Berapa pekan berikutnya diajak jihad perang Hunain. Umur Islamnya ada yang baru sepekan, 2 pekan. Ilmunya ya podo, ilmunya umurnya lagi seminggu 2 minggu. Ketika mereka masuk wilayah Hunain, orang Hunain pada duduk-duduk di sebuah pohon. Mereka kasih nama Dzatu Anwat. Ya, busur, panah, pedang, tombak mereka gantungkan di pohon Dzatu Anwat itu. Kemudian mereka dibawa ngapain? Beribadah, moco-moco mantra-mantra, meyakini bahwa pohon ini bawa keberkahan. Lek arep perang senjatane dikek ini mesti menang. Itu keyakinan mereka. Jenengan tahu sahabat-sahabat yang baru masuk Islam tadi menemui Rasul dan mengatakan, "Ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Bikinkan kami kaya ngono ya Rasul. Pohon sing iso digantungni senjata-senjata, terus awake dhewe nang isore maca-maca mantra, berkeyakinan senjata itu jadi menang karena kita gantungkan di pohon itu. Rasul diam? Tidak, Rasul marah semarah-marahnya. Allahu Akbar, subhanallah. Kalian mengucapkan sebagaimana ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Mereka mengatakan, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Musa, buatkan aku Tuhan berhala-berhala seperti orang-orang itu juga punya berhala-berhala yang dipertuhankan.
Niku. Kalau ada kesyirikan, Rasul marah. Kenapa? Karena ini intisari dari tauhid, intisari dari Islam. Itulah pentingnya kita memahami tauhid. Nggak bisa libur, Mbak, kalau tauhid itu. Bahkan cerita yang saya alami, Pak, beberapa waktu lalu, ketika saya dapat tanggung jawab menemani jamaah umroh itu sampai saya bahas masalah tauhid itu 3 kali, di Solo, di Jakarta, bahkan di kota Nabi di Madinah. Karena saya tahu jamaah yang mau umroh itu mereka mengeluarkan duit sing ora titik. Iman-iman lek ora sampai betul-betul ikhlas lillahi ta'ala. Makanya kita sampaikan gitu, masalah keikhlasan, jangan mencari unsur dunia, betul-betul umroh ini lillahi ta'ala, tata cara ibadahnya seperti yang Rasul contohkan. Sampai saya juga kasih tahu bahwa tanah suci Mekah dan Madinah kui suci ora perkara lemah kui bukan. Tapi kenapa Allah sucikan? Karena manusia di atasnya. Manusia di atasnya karena imannya kokoh, amalnya sesuai Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah berikan keberkahan, Allah barokai mereka, Allah berikan di tanah yang tandus tumbuhan yang paling bermanfaat, kurma. Makanya kemudian dikenal dengan tanah suci. Itu saya bulan baleni sampai suatu sore selepas sholat asar. Dan di Masjid Nabawi itu kalau habis sholat asar itu waktu biasa untuk nguburni jenazah. Makanya saya ajak di waktu sore itu para jamaah untuk mengenal kuburan Baqi di Madinah. Jenengan perlu tahu setelah itu ada kejadian, Pak, sing gawe kula nggih emosi, muntap, gelo. Saiki yo tak pikir yo nek lucune barang. Saat itu ada salah seorang jamaah yang mau ngambil lemah kuburan Baqi. Jamaah saya, Insya Allah, sampai ngeluh saya, cekelan dasnya, Pak. Ya Allah, Pak, jenengan mireng nih sing kula sampai nih teng Solo, teng Jakarta, sampai teng Madinah. Nggih, Ustaz. Mireng. Lah napa jenengan ngono ngene iki? Jadi penjelasan saya masalah tauhid sampai urat gulungi mencotot loh. Ya gambarannya sampai ngono loh. Tapi bisa dijawab dengan jawaban ya Allah. Lah pripun Ustaz? Wong biasane wong nggen kula niku lek umroh haji nggih ngeten iki. Jawabannya itu. Ya, umume nggonaku. Waduh. Hanya dijawab dengan umume nggonaku. Kebiasaan. Ya Allah. Jenengan iki bakul apa temen iki? Soto kalian rawon. Lemaya areng mbok gawa dienggo penglaris to, pesugihan to. Nggih Ustaz. Percuma wae jenengan ngetokne duit kalau niatnya sampai kayak gini percuma. Ya. Itu terjadi. Ya. Jadi kebenaran yang dibawa, kebenaran yang disampaikan itu terjawab hanya karena kebiasaan masyarakat. Padahal kebiasaan itu dosa besar, bahkan bisa masuk ke dalam kesyirikan. Ya. Makanya ketika ulama mengklasifikasikan dosa di hadapan manusia, ya, itu ada 3. Yang pertama, manusia itu pasti salah, Pak. Gak ada manusia terbaik, gak pernah salah, itu gak ada. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak cucu Adam pasti berlaku kesalahan, termasuk kita. Yang gak salah cuma Nabi dan Rasul aja. Allah jaga, Allah berikan maksum, al-ismah. Wa khairul khata'in tawwabun. Sebaik-baik orang yang salah, sadar salah, kemudian bertaubat.
Niku piantun sing paling sae sing ngeten iki, Pak. Kita berharap golongan pertama. Salah sadar, ngakoni lek salah, jur tobat. Karena ada golongan yang kedua. Kata para ulama menggambarkannya, mereka memandang dosa kadzubabin marra ala anfi. Kadzubabin ibarat laler marra lewat ala anfi ngarep irunge, Pak. Laler binatang gede napa cilik? Jadi ndeleng dosa alah cilik. Laler nang ngarep irung paling kok dipik-ipik ning ini, Pak. Itu golongan yang kedua, melihat dosa itu ibarat laler kecil. Alah, oh terima sakmene bae. Dan rata-rata sing dilaleri kan ora wong sitok loro, Pak. Banyak manusia itu kadang dilewati laler. Dan orang-orang yang mencari pembenaran dari perilaku dosanya. Ini yang nomor 2. Dilurus nih, Mas, Mbak, ngene iki salah. Ngene iki dosa. Wingi kan wis dijelasne ning kajian. Ngene iki ora aku tok sing lakoni. Yo ngerti dulurku sing ning kidul dalan kae. Kuwi yo ngono kuwi yo ora apa-apa. Dulurku sing lor kae padha yo nglakoni, biasa wae. Jadi dosa ketika banyak yang melaksanakan dianggap biasa. Akhirnya sudah dianggap remeh, kecil. Padahal nanti di hari akhir, di hari perhitungan amal, baru tahu kalau yang dianggap kecil itu ternyata perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, yang kedua ini wis mulai angel dikandani. Karena mencari pembenaran. Ya seperti tadi contohnya. Jangan. Ini bagian dari godaan iblis, godaan setan untuk menggerogoti keimanan kita. Ya. Tapi yang ketiga, lebih parah lagi. Orang ketika melihat dosa, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afa. Seluruh umatku berpotensi mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha mengampuni. Illa kecuali mujahirun. Kecuali orang mujahir. Apa maksudnya mujahir? Dalam hadis tadi, mujahir itu adalah orang yang di waktu sore melakukan dosa dan maksiat. Bareng-bareng enggak. Terang-terangan enggak. Bahkan sendirian, dosa dewi. Maka malam harinya Allah ingin menutupi aibnya. Dengan Maha Adil, Maha Bijaksana, Ar-Rahman, Ar-Rahimnya Allah ingin menghapus dosanya itu. Mau sore ngelakoni. Lah kok ketemu sesuk isuke? Ya, ketemu koncone apa dulure? Cerita. Kene tak kandhani. Wingi sore aku ngene. Ya, dhewean aku kendel aku dosa ngajak-ngajak. Ngene iki ora tak critani sapa-sapa, kur sampean tok. Lek ra dulur, lek ra kanca kenthel ya ora bakal tak critani. Itulah yang disebut dengan mujahir. Jadi awalnya dia melakukan dosa enggak ada yang tahu, Pak. Sampai Allah kemudian ingin menutupi aibnya. Ya. Tapi ternyata besok harinya malah cerita dewe. Kondo dewi, disebarne dewi. Maka Allah kemudian enggan untuk mengampuninya. Ya, apalagi dosa terang-terangan. Dengan adanya sosial media, akun sosmed, dengan variannya termasuk live streaming. Live streaming kok dosa, Pak. Live streaming kok maksiat. Maksiat kok golek follower, golek dijempoli. Lah itu ngungkuli mujahir. Ya, ngungkuli hadis tadi. Nah, itu golongan yang ketiga. Dosa ini malah orang ngerti lek kuwi salah, malah terang-terangan dan bangga melakukannya. Nah, ini bagian untuk menodai kesolehan kita dan tauhid kita. Maka kembali lagi, tanggung jawab kita harus berkomitmen mengenal kalimat tauhid. Dan nanti berikutnya adalah tauhidul kalimah,
bersatu di atas ketauhidan itu, bukan malah berpecah belah. Ya, maka mengikuti sunnah Nabi SAW itu mempersatukan dan membikin ajaran-ajaran baru, membikin ritual-ritual baru dalam agama, itu malah memecah belah persatuan. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Aqulu qouli hadza aqulu ma tasma'un. Fasubhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.